Bab 64 dan 65, sebuah hadiah. Kali ini adalah kali pertama Ivana melakukan hubungan B4 dan dengan seorang pria. Ivana memang memiliki pergaulan yang bebas, namun dia belum pernah bertindak sejauh ini. Obat itu membuatnya benar-benar kehilangan kendali, hingga hasrat yang selama ini memang sangat dia inginkan akhirnya tercapai juga. Namun Ivana pikir dia akan melewati semuanya dengan Rafli, tapi ternyata justru dia lakukan dengan pria asing yang entah siapa. Lebih dari 1 jam mereka bercumbu, sampai akhirnya Ivana terjatuh lelah. Tak sadarkan diri di dalam mobil tersebut dengan tubuh yang masih tel 4 enjang bulat. Saat Ivana sadar dia hanya seorang diri di dalam mobil tersebut. Sid, Art, sialan, makinya pada takdir yang baru saja terjadi. Semua kenangan itu dia ingat dengan sangat jelas, meskipun Ivana tak bisa mengingat dengan siapa dia. Bercinta, ini bukan mabuk, seseorang pasti memberikan obat. Perangsang, kesal Ivana. Dulu dia tidak berpikir jauh saat hendak memberikan obat itu pada Rafli, namun saat ini dia sendiri pun mengutuk obat tersebut. Dengan memunguti bajunya sendiri di dalam mobil, Ivana bahkan sampai menangis. Art, pekiknya lagi, saking kesalnya dengan semua yang terjadi. Menjelang jam 5 sore Christine bersiap untuk pulang. Sejak siang tadi dia telah hanya menghabiskan waktu dengan sang dosen. Kini daya baterainya seolah telah terisi dengan penuh. Besok pagi Bapak ke kantor kan? Tanya Christine. Bajunya yang tadi basah semua kini sudah kering. Sudah bisa Christine gunakan untuk pulang. Besok-besok jangan gunakan baju seperti itu lagi. Jika tidak sengaja terkena tumpahan air bajumu jadi transparan, balas Rafli. Tapi aku suka baju ini, modelnya bagus, bahannya lembut dan dingin. Pilih warna lain, jangan warna putih. Tapi setiap hari Senin, Selasa Rabu, karyawan magang harus pakai baju putih. Minggu depan peraturannya kuubah, balas Rafli. Tak bisa diganggu gugat. Christine mencebik, malah tak suka dengan peraturan seperti ini. Bukan apa-apa, sejak awal Christine tak ingin perlakuan spesial. Jangan, nanti aku pilih bahan yang lebih tebal saja. Jadi meskipun basah tidak akan transparan, balas Christine. Masih negosiasi, Rafli lantas menatap dengan intens, sampai akhirnya dia mengangguk setuju. Simpan kartu ini untukmu, pinta Rafli. Dia menyerahkan 1 kartu akses apartemen ini pada Christine. Itu apa? Tanya Christine pula, sebab sang dosen tidak hanya menyerahkan kartu akses saja, tapi juga sebuah paper bag kecil berwarna hitam. Sebuah hadiah? Sebagai permohonan maaf karena wanita itu masuk ke apartemen ini, balas Rafli. Sebenarnya dia telah menyiapkan hadiah ini sejak tadi. Rafli beli dalam perjalanannya menjemput sang kekasih. Tadi hadiah tersebut dia masukkan ke dalam tas kerjanya, jadi Christine tak menyadari. Hadiah apa? Tanya Christine lagi. Dia saja belum sempat membelikan jam tangan untuk sang dosen, sebagai bentuk timbal balik dari gelang yang dulu. Tapi sekarang Pak Rafli susah kembali memberinya hadiah. Dibuka di rumah saja, balas Rafli. Kenapa? Aku ingin membukanya sekarang. Kenapa buru-buru? Biar aku bisa mengucapkan terima kasih secara langsung, balas Christine. Dia menerima semua pemberian sang dosen. Kartu akses apartemen ini langsung dia simpan di dompetnya. Lalu kotak hadiah berukuran sedang itu dia buka. Sebuah kalung dengan bandul huruf K. Ada 2 huruf R di sana yang artinya Christine dan Rafli. Memahami arti dari maksud kalung tersebut, Christine jadi meleleh sendiri. Tak menyangka bahwa Pak Rafli yang galak bisa jadi sangat romantis seperti ini. Bapak, rengek Christine manja. Dia benar-benar tersentuh dengan hadiah kali ini. Rasanya hadiah kedua ini lebih spesial dibandingkan gelang hadiah wisuda beberapa bulan lalu. Kenapa? Kamu tidak suka? Sangat suka, balas Christine. Pasangkan, pintanya lagi. Lalu menyerahkan kotak kalung itu pada sang pemberi. Setelahnya Christine merapikan rambutnya untuk ditarik ke depan. Melihat Christine yang semangat, Rafli pun tersenyum kecil.
ada rasa bahagia tersendiri saat hadiahnya diterima dengan senang hati seperti ini. Christine lantas memunggungi sang dosen, sejak tadi mereka sudah sama-sama berdiri di ruang tengah. Karena niat awalnya hendak langsung pergi, tapi ternyata masih banyak berbincang di sini. Dan ketika memasang kalung itu, Rafli justru tergoda dengan tengkuk leher Christine. Kini pikiran Rafli memang jadi gampang tercemar, tiap lekuk tubuh sang kekasih seolah sudah merusak otaknya. "Cantik," kata Christine saat kalung itu telah terpasang di lehernya. Christine langsung merinding ketika tiba-tiba merasakan sebuah kecupan di tengkuk lehernya. Jantung Christine berdegup, ciuman itu kemudian pindah ke pipinya, ke telinganya dan membuat Christine benar-benar merinding. Christine tahu ini semua pasti ada hubungannya dengan peristiwa siang tadi. Pak Rafli sudah melihat semua tubuhnya. Bahkan sempat menyentuhnya juga, hingga mudah bagi pria itu untuk terangsang. Tak ingin sang dosen mengambil langkah yang lebih jauh, Christine lantas berbalik dan memeluk Pak Rafli. "Aku suka sekali kalung ini, terima kasih," ucap Aileen. Rafli juga membalas pelukan itu, bahkan lebih erat. Lalu menghirup dalam-dalam aroma tubuh Christine. "Kamu harus segera pulang," kata Rafli. "Aku tahu, Bapak jadi mudah tergoda denganku kan?" balas Christine gamblang. "Karena itulah jangan menggodaku," jawab Christine pula, yang tak ingin menutupi perasaannya. Dia akui dia memang sangat menginginkan Christine. Secara perlahan keduanya saling melepaskan pelukan. Christine kemudian berjinjit dan mencium bibir sang dosen. Kecupan dengan bibirnya yang seperti bibir soang. "Kap," bunyi kecupan itu. "Ayo pulang," ajak Christine kemudian, lalu bergerak lebih dulu untuk menarik sang dosen agar segera meninggalkan apartemen tersebut. Setelah berada di jalan raya, pikiran Rafli mulai jernih. Bahwa mereka memang tak boleh melakukan lebih dari ciuman. Bahwa dia harus selalu melindungi kehormatan Christine. Kali ini mereka tidak langsung pulang ke rumah Christine, keduanya justru datang ke perusahaan lebih dulu. Karena Christine ingin pulang dengan mobilnya sendiri. Akhir-akhir ini Mommy Christine lebih cerewet daripada biasanya, yang selalu bertanya kenapa mobil Christine ditinggal di kantor. Tak ingin ditanya seperti itu terus, jadi Christine harus pulang sendiri. "Tidak antar jemput lagi. Hati-hati saat mengemudi," kata Rafli. "Lia sayang," balas Christine, lalu memberikan ciuman jarak jauh dan sebuah kedipan mata genit. 2. Rafli hanya terkekeh melihat tingkah sang kekasih. Kadang masih tak menyangka juga bahwa dia akan menjalin hubungan seperti ini dengan wanita seperti Christine. Adik Nathan yang paling barbar. Menjelang malam, Rafli mendatangi rumah keluarga Lurin untuk menemui Ivana. Tapi Rafli tidak masuk, dia hanya berdiri di depan teras rumah tersebut. Ivana yang hari ini mengalami hari begitu buruk langsung senang sekali saat mengetahui Rafli datang. Dia sudah sangat yakin bahwa Rafli kesini untuk meminta maaf atas semua yang terjadi kemarin. "Rafli, kamu datang. Ayo masuk lebih dulu," ajak Ivana. Dia bahkan membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Melihat raut wajah Ivana yang antusias dan ramah tak membuat Rafli terpengaruh. Kedatangannya ke sini bukan untuk bercengkrama, melainkan menegaskan tentang Ivana di matanya. "Jangan pernah lagi menunjukkan wajahmu di hadapanku dan keluargaku, aku paling benci melihat jalang berkeliaran di sekitarku," balas Rafli. "Dan terima kasih untuk obat perangsang darimu, itu." Ivana sontak tertegun. Pada akhirnya dia hanya mampu membeku saat Rafli pergi setelah mengatakan semua kata menyakitkan itu. "Ivana, di mana Rafli?" kata pelayan Rafli datang ke sini, tanya Mommy Gina, karena Elvana tak kunjung masuk jadi dia menyusul ke depan. Namun Ivana tak bisa langsung menjawab pertanyaan itu. Kata-kata Rafli begitu menyakiti hatinya, apalagi saat ini inti tubuhnya pun terasa begitu perih. Seolah menegaskan bahwa dia memanglah jalang. "Sepertinya caraku salah, bukan seperti ini cara untuk mendekati Rafli. Sepertinya aku harus terlihat lemah," batin Ivana. 1 minggu ini Elvana benar-benar tidak menunjukkan dirinya pada seluruh keluarga Rafli,
Selain menenangkan diri pasca percintaan yang tidak dia inginkan, Ivana juga sedang menunggu waktu yang tepat untuk meminta maaf pada Rafli. Dia tahu bahwa tak seharusnya buru-buru. Terpikir pula bahwa dia akan membuat Rafli lebih dulu mengakhiri hubungan dengan Christine. Entahlah, apapun akan Ivana lakukan untuk bisa mendapatkan pria itu. Di saat seperti ini hanya Agnes satu-satunya tempat dia untuk berbagi. Karena jujur saja, peristiwa di dalam mobil waktu itu benar-benar mempengaruhi hidupnya. Dia yang sudah tidak sempurna, harus mendapatkan pria yang sempurna untuk menutupi semua kekurangannya. Dan pria itu adalah Rafli. Di gedung perusahaan Central Asia Group, sedang ada pertemuan penting yang sedang berlangsung. Para anak magang menggantikan tugas OB untuk mengantarkan makanan dan minuman ke ruang rapat. Pertemuan itu merupakan pertemuan Rafli dengan para investor dan perusahaan lain yang bekerja sama dalam pembangunan Diamond Paradise. Proyek sudah berjalan hampir 6 bulan dan mereka melakukan evaluasi yang pertama. Christine ikut aku ke kamar mandi sebentar, aku merasa make upku sedikit berantakan, ajak Laura, hanya untuk mengantar kopi saja dia sampai berdandan seperti ini. Astaga Laura, riasannya masih baik-baik saja, kesal Christine, tapi dia tidak bisa berontak karena tubuhnya sudah lebih dulu ditarik. Lipstikku kurang tebal, jawab Laura. Ya ampun, memangnya siapa yang mau lihat lipstik? Hai anak ini, di ruang rapat sana banyak konglomerat yang sedang berkumpul. Rata-rata seusia Pak Rafli, mereka masih muda dan tampan. Balas Laura, yang jadi bicara menggebu-gebu karena Christine. Katanya kamu mengincar Arhan, kenapa sekarang? Malah mau tebar pesona dengan pria yang lain. Inilah sang nona muda polos, kita masih muda Christine, jangan bodoh dan berharap hanya pada satu pria. William selama ini sangat sulit untuk aku dekati jadi jangan salahkan aku jika melirik pria lain, balas Nora. Selalu tersenyum dengan penuh bangga. 1. Merasa prinsipnya ini adalah prinsip yang paling keren. Christine tak bisa lagi menanggapi ucapan tersebut karena dia saat ini posisinya sudah menggantungkan hidup dan cintanya pada satu pria yaitu Pak Rafli. Dia tidak sekeren Laura. Kini mereka berdua sudah berada di dalam kamar mandi. Christine hanya diam saja saat Laura merapikan riasannya juga menambah tebal lipstik di bibirnya. Sini, biar kulihat wajahmu, kata Laura. Mau apa? Aku tidak mau dandan menor seperti itu. Tapi lipstikmu kurang tebal juga Christine, pakai punyaku saja. Tidak mau. Hais jangan menolak, kesal Laura. Dia mana tahu bahwa warna lipstik Christine yang sudah pudar bukan karena wanita itu memang sengaja, tapi beberapa waktu lalu bibirnya sudah lebih dulu dicium oleh Pak Rafli. Sebelum masuk ke ruang rapat mereka tadi sudah lebih dulu bertemu di pantry, saat tak ada siapapun, mereka saling mencium satu sama lain. Dan sekarang Laura kembali menambah warna merah di atas bibir Christine tersebut. Sampai terlihat begitu menggoda seperti buah ceri di musim panas. Bibirmu ini indah sekali tapi sayangnya sering sariawan, ucap Laura, memuji juga mengejek sekaligus. Minum vitamin Christine, jangan seperti orang susah, kata Laura lagi. Sementara Christine sedang menatapi wajahnya di cermin, dengan warna bibir seperti ini wajahnya memang terlihat lebih segar. Aku memang sangat cantik, puji Christine pada dirinya sendiri. Laura langsung pura-pura muntah, mereka berdua memang dua gadis yang sangat percaya diri. Tidak akan ragu untuk mengatakan pada siapapun bahwa mereka adalah wanita yang cantik. Keluar dari dalam kamar mandi tersebut tampilan mereka berdua sudah terlihat lebih segar, langsung menuju pantry yang ada di sana dan bertemu Ibu Feli yang sudah menunggu. Kalian dari mana saja? Cepat antar kopi-kopi ini ke ruang rapat, tita Ibu Feli, yang selalu saja bersikap bos ketika berhadapan dengan anak-anak magang. Feli sekarang bukan hanya kesal karena Laura dan Christine datang terlambat, tapi juga kesal kenapa dua anak magang ini terlihat cantik-cantik sekali. Baik Bu, jangan suka marah-marah balas Laura. Christine hanya mampu mengulum senyum.
Sudah sana pergi. Siap Bu, jawab Christine dan Laura kompak. Dengan penampilan yang sudah sempurna mereka berdua kemudian masuk ke dalam ruang rapat tersebut. Kedatangan dua gadis cantik yang sontak mencuri perhatian semua orang di dalam sana. Silahkan Tuan, ini kopi Anda, ucap Christine dan Laura sebelum mereka meletakkan satu persatu kopi itu di hadapan para peserta rapat. Totalnya ada sekitar 20 orang. Kenapa Christine menambah warna lipstik di bibirnya? Apa dia ingin terlihat cantik di hadapan semua orang ini? Batin Rafli cemburu, apalagi saat dilihatnya Aston pun menatap ke arah sang kekasih. Christine kemudian meletakkan teh di hadapan sang bos, karena Pak Rafli tidak minum kopi. Silahkan Tuan, ucap Christine dengan sangat ramah. Tapi dia justru mendapatkan tatapan yang begitu tajam. Loh, aku salah apa? Batin Christine bingung. Tidak mungkin menuntut penjelasan di sini, jadi Christine terpaksa pergi dengan perasaan yang bingung. Mereka berdua anak magang, tanya Aston pada Rafli, kebetulan mereka duduk berdampingan. Ada gosip mereka lesbian, balas Rafli asal. Aston bahkan nyaris tertawa terbahak saat mendengar jawaban tersebut. Baru kali ini aku tahu seorang CEO yang suka bergosip, balas Aston.